Pernahkah kamu membayangkan bangun suatu pagi lalu menyadari bahwa angka di tabunganmu masih sama, tetapi daya belinya sudah jauh berkurang? Bukan karena kamu boros, bukan karena krisis besar yang terlihat jelas, tetapi karena nilai uang itu sendiri perlahan dikecilkan. Inilah resiko laten yang sering diabaikan banyak orang ketika bicara soal redenominasi dan penurunan nilai mata uang. Dalam video ini saya akan mengajak kamu memahami mengapa kondisi ini bisa terjadi, apa dampaknya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting, 7 aset strategis yang seharusnya sudah kamu miliki sebelum semuanya terlambat. Mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Ketika kita berbicara tentang kemungkinan nilai uang yang anjlok dan isu redenominasi, hal pertama yang harus diluruskan adalah satu kesalahpahaman besar yang sangat umum di Indonesia. Banyak orang mengira redenominasi itu sekedar potong nol yang tidak berdampak apa-apa. Secara teknis memang sering dijelaskan demikian oleh otoritas, namun dalam praktik sosial dan ekonomi, redenominasi hampir tidak pernah berdiri sendirian. Dia biasanya datang setelah periode panjang pelemahan daya beli, inflasi struktural, dan ketidakseimbangan antara pertumbuhan uang dan pertumbuhan aset real. Di titik inilah masalah sebenarnya muncul, bukan pada kertas uangnya, tetapi pada apa yang uang itu bisa beli. Pernahkah kamu merasa bahwa gaji naik, angka saldo terlihat lebih besar, tetapi hidup terasa tidak jauh lebih mudah? Ini bukan ilusi psikologis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam 2 dekade terakhir, inflasi kumulatif di Indonesia telah menggerus daya beli rupiah secara signifikan, terutama pada sektor kebutuhan dasar seperti pangan, hunian, dan energi. Artinya, meskipun redenominasi sering diklaim netral, masyarakat yang hanya menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai atau tabungan sebenarnya sudah mengalami redenominasi diam-diam setiap tahun melalui inflasi. Redenominasi resmi hanyalah penutup administratif dari proses yang sudah lama berjalan. Disinilah konsep aset menjadi sangat krusial. Aset bukan sekedar sesuatu yang bisa dijual kembali, tetapi sesuatu yang mampu mempertahankan atau meningkatkan daya beli lintas waktu. Uang kertas tidak memiliki kemampuan ini. Dia tidak tumbuh, tidak produktif, dan nilainya sepenuhnya bergantung pada kebijakan moneter dan kepercayaan publik. Ketika struktur ekonomi berubah, uang adalah instrumen pertama yang dikorbankan demi stabilitas sistem. Aset sebaliknya berdiri di sisi yang berbeda. Dia memiliki nilai intrinsik, nilai fungsi, atau nilai kelangkaan yang tidak bisa dihapus hanya dengan mengganti desain uang. Sekarang mari kita bicara secara praktis. Jika redenominasi atau penurunan nilai uang benar-benar terjadi, siapa yang paling terdampak? Jawabannya hampir selalu sama, yaitu kelas menengah yang rajin menabung, patuh secara finansial, tetapi tidak agresif mengonversi uangnya ke aset. Orang miskin sudah terbiasa hidup dari hari ke hari. Orang kaya biasanya memiliki portofolio aset real dan finansial yang tersebar. Justru kelompok yang berada di tengah yang menyimpan hasil kerja kerasnya dalam bentuk saldo dan deposito adalah yang paling rentan kehilangan daya beli tanpa merasa sedang dirampok. Di titik ini, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apakah redenominasi akan terjadi, tetapi apa yang seharusnya saya pegang jika itu terjadi. Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa normatif dan tidak bisa satu jenis aset saja. Kita butuh aset yang bisa bertahan dari perubahan angka, perubahan kebijakan, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap uang. Aset yang nilainya tidak bergantung pada berapa banyak nol yang tercetak, tetapi pada fungsi nyata dan permintaan real di dunia nyata. Aset pertama yang harus mulai dipahami adalah emas fisik, bukan sebagai simbol kemewahan, tetapi sebagai alat lindung nilai. Di Indonesia, emas memiliki posisi sosial dan ekonomi yang unik. Dia diterima lintas generasi, lintas kelas, dan lintas kondisi krisis. Data dari World Gold Council menunjukkan bahwa dalam periode ketidakpastian moneter global, permintaan emas fisik di negara berkembang justru meningkat. Ini bukan kebetulan, emas tidak bisa dicetak, tidak bisa didevaluasi secara sepihak, dan tidak bergantung pada sistem perbankan. Dalam konteks redenominasi, emas berfungsi sebagai jangkar nilai, bukan sebagai alat spekulasi jangka pendek. Namun emas saja tidak cukup.
Kesalahan banyak orang adalah mengira satu aset aman sudah memadai, padahal resiko ekonomi jarang datang dari satu arah. Karena itu, kita perlu memikirkan aset yang tidak hanya melindungi nilai, tetapi juga tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Aset yang tetap dicari, tetap dipakai, dan tetap dibutuhkan meskipun angka di uang berubah. Disinilah konsep aset fungsional mulai mengambil peran penting. Aset yang nilainya berasal dari kegunaan, bukan sekedar persepsi pasar. Pada tahap ini, saya ingin kamu mulai menggeser cara berpikir. Jangan lagi bertanya, aset ini harganya akan naik berapa persen. Tetapi tanyakan, jika uang berubah, apakah aset ini masih dibutuhkan orang? Pertanyaan kedua jauh lebih penting dalam konteks redenominasi. Karena ketika sistem keuangan beradaptasi, yang bertahan bukan yang paling canggih, tetapi yang paling relevan secara sosial dan ekonomi. Sampai di sini kamu mungkin mulai menyadari satu hal yang tidak nyaman, yaitu menyimpan uang terlalu lama tanpa konversi aset sebenarnya adalah bentuk spekulasi pasif. Kamu sedang bertaruh bahwa sistem moneter akan selalu stabil dan berpihak pada penabung. Sejarah ekonomi, baik di Indonesia maupun global, menunjukkan bahwa taruhan ini jarang menang dalam jangka panjang. Setelah memahami bahwa menyimpan uang tunai terlalu lama justru memperbesar risiko tersembunyi, sekarang kita masuk ke aset berikutnya yang sering diremehkan karena terlihat biasa, padahal justru paling tahan terhadap perubahan sistem moneter, yaitu tanah dan properti skala kecil. Saya sengaja menekankan skala kecil karena banyak orang langsung menutup pikiran ketika mendengar kata properti, seolah aset ini hanya untuk mereka yang sudah kaya. Padahal di Indonesia, tanah bukan hanya instrumen investasi, tetapi juga simbol kepastian nilai. Ketika angka di uang berubah, luas tanah tidak ikut berubah, fungsinya tetap, kebutuhannya tetap, dan permintaannya cenderung naik seiring pertumbuhan penduduk. Pernahkah kamu memperhatikan satu fenomena sederhana, yaitu harga tanah jarang sekali turun dalam jangka panjang, bahkan di daerah yang pertumbuhannya lambat? Ini bukan karena spekulasi semata, tetapi karena tanah adalah aset yang jumlahnya tetap sementara kebutuhan manusia terus bertambah. Dalam konteks redenominasi, properti berfungsi sebagai penyimpan nilai visual. Ketika uang dipotong nolnya, orang tetap berpikir dalam satuan fisik, yaitu satu petak tanah, satu rumah, satu kios. Persepsi nilai berpindah dari angka ke benda nyata. Itulah sebabnya dalam banyak kasus global, masyarakat yang memiliki tanah relatif lebih tenang menghadapi perubahan moneter dibanding mereka yang hanya memegang uang. Namun penting untuk realistis, tidak semua orang harus membeli rumah besar atau ruko mahal. Aset properti yang relevan untuk konteks ini justru yang sederhana tetapi fungsional, seperti tanah kecil di pinggir kota, rumah kontrakan sederhana, atau bahkan kaveling produktif yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Logikanya bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk menjaga posisi ekonomi. Ketika nilai uang berubah, orang yang memiliki properti memiliki daya tawar. Orang yang tidak hanya bisa menyesuaikan diri. Aset berikutnya yang jarang dibahas secara serius adalah logam mulia selain emas, terutama perak. Di Indonesia, perak sering diposisikan sebagai perhiasan kelas 2 atau benda koleksi. Padahal secara historis, perak adalah alat tukar dan penyimpan nilai yang sangat penting. Dalam banyak sistem moneter lama, perak justru digunakan oleh masyarakat luas, sementara emas digunakan oleh elit. Ini relevan karena perak memiliki harga satuan yang jauh lebih terjangkau, sehingga bisa dimiliki oleh lebih banyak orang tanpa mengorbankan likuiditas. Mengapa perak penting sebelum redenominasi? Karena perak berada di titik tengah antara uang dan aset. Dia memiliki nilai intrinsik sebagai logam industri digunakan dalam elektronik, energi, dan teknologi, tetapi juga memiliki nilai moneter historis. Ketika kepercayaan terhadap uang kertas melemah, logam seperti perak sering menjadi alternatif transisi, bukan untuk menggantikan uang sepenuhnya, tetapi untuk menjaga daya beli pada skala kecil dan menengah. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kamu memiliki alat lindung nilai yang fleksibel, tidak terlalu mahal, dan relatif mudah dicairkan. Sekarang mari kita geser sedikit ke aset yang lebih dekat dengan kehidupan harian, tetapi sering tidak dianggap sebagai aset sama sekali, yaitu alat produksi kecil. Banyak orang mengira aset ini harus pasif, tidak dipakai dan disimpan rapi.
Ini cara berpikir yang sempit. Mesin jahit, alat pertukangan, peralatan dapur usaha kecil, bahkan kendaraan operasional tertentu, semuanya adalah aset jika mampu menghasilkan atau mempertahankan nilai ekonomi. Dalam kondisi perubahan nilai uang, alat produksi justru menjadi sangat berharga karena mereka tidak bergantung pada angka, tetapi pada fungsi. Bayangkan dua orang dengan jumlah uang yang sama sebelum redenominasi. Yang satu menyimpannya di rekening, yang lain membeli alat usaha sederhana yang bisa menghasilkan pendapatan. Ketika nilai uang berubah, orang pertama kehilangan daya beli, sementara orang kedua masih memiliki alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan arus kas baru dengan nilai yang menyesuaikan kondisi pasar. Inilah perbedaan antara kekayaan nominal dan kekayaan fungsional. Redenominasi menghantam yang pertama, tetapi relatif lebih lunak terhadap yang kedua. Di Indonesia contoh ini sangat nyata. UMKM bertahan bukan karena mereka kaya uang, tetapi karena mereka punya alat, jaringan, dan kemampuan produksi. Ketika harga-harga naik, mereka menyesuaikan harga jual. Ketika uang berubah, mereka menyesuaikan skala usaha. Alat produksinya tetap sama. Inilah jenis aset yang sering luput dari pembahasan finansial populer, padahal justru paling relevan untuk masyarakat luas. Pada titik ini kamu mungkin mulai melihat satu pola yang konsisten. Aset yang kuat menghadapi redenominasi selalu memiliki satu kesamaan, yaitu nilai mereka tidak bergantung pada kepercayaan semata, tetapi pada kegunaan nyata dan keterbatasan pasokan. Uang kertas tidak memenuhi dua kriteria ini, karena itu strategi menghadapi penurunan nilai uang bukan dengan panik atau berspekulasi, tetapi dengan perlahan memindahkan hasil kerja ke bentuk yang lebih tahan banting secara struktural. Sekarang saya ingin mengajak kamu masuk ke jenis aset yang sering dianggap terlalu sederhana untuk dibahas, padahal justru menjadi penyelamat banyak keluarga ketika nilai uang berubah secara drastis, yaitu stok barang tahan lama yang memiliki permintaan stabil. Banyak orang langsung menolak gagasan ini karena menganggapnya bukan aset investasi. Disinilah letak kesalahpahaman besar. Dalam konteks redenominasi dan penurunan nilai uang, tujuan utama aset bukanlah memperkaya diri secara cepat, tetapi menjaga posisi ekonomi agar tidak mundur drastis. Barang tahan lama dengan fungsi jelas memenuhi kriteria ini dengan sangat baik. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika harga-harga naik, yang pertama kali naik bukanlah barang mewah, tetapi barang yang selalu dibutuhkan orang. Bahan bangunan dasar, perlengkapan rumah tangga tertentu, alat kerja, bahkan susu cadang umum. Barang-barang ini memiliki karakter unik. Mereka tidak dibeli karena gaya hidup, tetapi karena kebutuhan. Ketika uang berubah, orang tidak berhenti membutuhkannya. Yang berubah hanya satuan harga. Dalam situasi seperti ini, memiliki stok barang tahan lama sama artinya dengan menyimpan nilai dalam bentuk yang langsung bisa ditukar dengan kebutuhan atau uang baru. Di Indonesia, fenomena ini sangat terasa setiap kali terjadi tekanan inflasi. Banyak pedagang kecil bertahan bukan karena mereka punya tabungan besar, tetapi karena mereka memiliki stok barang yang dibeli sebelum harga naik. Ketika redenominasi terjadi, logika yang sama berlaku. Barang tetap barang, fungsinya tetap, nilainya menyesuaikan sistem baru. Ini membuat aset jenis ini sangat fleksibel, terutama bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil yang tidak ingin terjebak sepenuhnya pada sistem perbankan. Aset berikutnya yang jarang dibicarakan secara jujur adalah kendaraan produktif. Saya sengaja menambahkan kata produktif karena kendaraan pribadi yang hanya digunakan untuk konsumsi jelas berbeda nilainya. Kendaraan menjadi aset ketika dia bisa menunjang penghasilan, mobilitas kerja, atau efisiensi usaha. Di negara seperti Indonesia dengan infrastruktur yang masih berkembang dan ketergantungan tinggi pada mobilitas fisik, kendaraan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibanding sekedar alat transportasi. Dalam kondisi normal, kendaraan memang mengalami depresiasi, namun dalam konteks perubahan nilai uang, logikanya bergeser. Ketika uang melemah, biaya jasa dan transportasi biasanya naik. Orang yang memiliki kendaraan operasional memiliki keunggulan struktural. Mereka bisa menyesuaikan tarif, membuka peluang usaha baru, atau sekedar menghemat biaya yang semakin mahal. Kendaraan bukan penyimpan nilai ideal seperti emas, tetapi dia adalah pengaman fungsi ekonomi. Dalam banyak kasus, fungsi ini jauh lebih penting daripada angka di rekening.
Sekarang kita masuk ke aset yang sering dianggap terlalu tradisional untuk zaman modern, yaitu kepemilikan usaha mikro yang nyata meskipun skalanya sangat kecil. Warung, kios, lapak, atau usaha rumahan yang sudah berjalan, bahkan jika keuntungannya tidak besar. Banyak orang mengejar aset finansial yang terlihat modern, tetapi melupakan bahwa usaha kecil yang stabil justru paling cepat beradaptasi terhadap perubahan moneter. Harga bisa disesuaikan, ukuran bisa diubah, dan sistem pembayaran bisa mengikuti kebiasaan masyarakat. Dalam sejarah ekonomi Indonesia, usaha kecil selalu menjadi bantalan ketika sistem besar terguncang. Krisis 1998 adalah contoh ekstrim, ketika pola yang sama muncul dalam skala lebih kecil hingga hari ini. Ketika uang berubah, usaha yang memiliki pelanggan dan kebutuhan nyata tidak berhenti. Mereka hanya beradaptasi. Memiliki usaha kecil berarti kamu tidak sepenuhnya bergantung pada nilai nominal uang, tetapi pada hubungan ekonomi langsung dengan masyarakat. Sampai di sini pola besar semakin jelas. Aset yang relevan sebelum redenominasi bukan hanya yang nilainya naik, tetapi yang membuat kamu tetap memiliki kontrol ekonomi. Kontrol atas tempat tinggal, alat produksi, barang kebutuhan, mobilitas, dan usaha. Redenominasi mengubah angka tetapi tidak menghapus kebutuhan manusia. Siapapun yang memegang aset yang berakar pada kebutuhan akan selalu memiliki posisi tawar, bahkan ketika sistem berubah. Aset berikutnya yang wajib kamu pahami sebelum redenominasi adalah kepemilikan instrumen keuangan real yang terhubung langsung dengan aset dasar, bukan sekedar angka di layar. Banyak orang menyamakan semua produk keuangan sebagai uang versi digital. Padahal tidak semuanya sama. Ada perbedaan besar antara sekadar saldo dan kepemilikan atas sesuatu yang memiliki underlying aset. Dalam konteks perubahan nilai uang, perbedaan ini menjadi sangat krusial. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika terjadi gejolak ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan bisa berubah sangat cepat? Bukan berarti sistemnya runtuh, tetapi persepsi resikonya meningkat. Di titik ini, instrumen yang memiliki dasar aset nyata memberikan rasa aman yang berbeda, bukan karena dijamin tidak turun, tetapi karena nilainya tidak sepenuhnya bergantung pada satu variabel, yaitu kebijakan moneter. Dia terhubung dengan kinerja usaha, aset fisik, atau arus kas nyata. Di Indonesia, contoh paling sederhana adalah kepemilikan surat berharga yang berbasis aset produktif atau pendapatan nyata. Ketika uang mengalami penyesuaian nilai, instrumen semacam ini cenderung ikut menyesuaikan secara proporsional, bukan tergerus secara sepihak. Artinya, kamu tidak hanya memegang klaim nominal, tetapi bagian dari aktivitas ekonomi yang terus berjalan. Ini penting karena redenominasi pada dasarnya adalah penataan ulang simbol, bukan penghentian aktivitas ekonomi. Namun saya perlu menekankan satu hal penting agar tidak terjadi salah tafsir. Aset jenis ini bukan untuk spekulasi cepat, bukan pula untuk mengejar sensasi cuan. Fungsinya adalah jembatan. Jembatan antara aset fisik yang stabil dan sistem keuangan modern yang dinamis. Tanpa jembatan ini, kamu beresiko terlalu kaku di satu sisi, entah terlalu konvensional atau terlalu abstrak. Keseimbangan ini yang justru membuat struktur keuangan pribadi lebih tahan terhadap perubahan besar. Sekarang kita masuk ke aset yang sering diremehkan karena dianggap tidak bernilai uang, padahal justru menentukan kemampuan bertahan setelah redenominasi, yaitu kepemilikan jaringan ekonomi nyata. Saya sengaja menyebutnya sebagai aset karena dalam praktiknya, jaringan yang tepat bisa mengubah barang menjadi uang, uang menjadi barang, dan peluang menjadi penghasilan. Dalam situasi perubahan sistem, jaringan seringkali lebih berharga daripada saldo. Di masyarakat Indonesia, jaringan bukan konsep asing. Relasi keluarga, komunitas, usaha, koperasi, hingga jaringan distribusi informal sudah lama menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Ketika uang berubah, jaringan inilah yang memungkinkan adaptasi cepat. Siapa yang bisa membeli lebih dulu, siapa yang bisa menjual lebih cepat, siapa yang bisa menyesuaikan harga tanpa kehilangan pelanggan. Semua itu bukan ditentukan oleh seberapa besar uangmu, tetapi seberapa kuat posisimu di dalam jaringan ekonomi. Pernahkah kamu bertanya mengapa sebagian orang tampak selalu bisa bertahan meskipun kondisi ekonomi berubah-ubah? Jawabannya seringkali bukan karena mereka paling pintar atau paling kaya,
tetapi karena mereka berada di simpul yang tepat dalam jaringan ekonomi. Mereka punya akses, mereka tahu kemana harus bergerak ketika aturan berubah. Dalam konteks redenominasi, aset semacam ini menjadi pengalaman tak terlihat yang sering baru disadari nilainya setelah krisis terjadi. Sampai di sini kita sudah membahas berbagai bentuk aset yang secara bersama-sama membentuk pertahanan ekonomi pribadi, dari yang sangat fisik hingga yang terlihat abstrak. Semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memastikan kamu tidak sepenuhnya bergantung pada nilai nominal uang. Karena ketika sistem berubah, yang selamat bukan yang paling banyak menyimpan uang, tetapi yang paling fleksibel dalam mempertahankan nilai dan fungsi ekonominya. Aset ketujuh ini seringkali tidak dianggap sebagai aset karena tidak bisa disimpan di berangkas, tidak tercatat atas nama, dan tidak bisa dijual secara langsung. Namun justru inilah aset yang membuat semua aset lain bekerja secara optimal, yaitu literasi dan struktur pengelolaan keuangan pribadi yang sadar resiko. Tanpa aset ini, emas bisa dijual di waktu yang salah, tanah bisa dilepas karena panik, usaha kecil bisa berhenti hanya karena salah membaca situasi. Redenominasi bukan hanya ujian ekonomi, tetapi ujian cara berpikir. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya aset, tetapi karena tidak punya kerangka berpikir yang tepat untuk mengelola aset tersebut dalam situasi perubahan. Ketika angka di uang berubah, respons emosional seringkali lebih cepat daripada analisis rasional. Disinilah literasi berfungsi sebagai penyeimbang. Dia bukan sekedar pengetahuan teori, tetapi kemampuan membaca konteks, memahami sinyal ekonomi, dan mengambil keputusan yang tidak reaktif. Dalam masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang masih beragam, aset ini menjadi pembeda yang sangat signifikan. Di Indonesia, contoh kegagalan akibat rendahnya literasi ini sangat mudah ditemukan. Orang menjual emas saat harga turun sedikit, lalu membeli kembali saat harga sudah jauh lebih tinggi. Orang menjual tanah karena takut isu tertentu, lalu menyesal beberapa tahun kemudian. Orang menghentikan usaha kecil karena merasa uangnya sudah tidak masuk akal, padahal pasar hanya sedang menyesuaikan diri. Semua itu bukan masalah aset, tetapi masalah kerangka berpikir. Karena itu, sebelum redenominasi, membangun struktur pengelolaan keuangan yang tenang dan sistematis adalah investasi yang tidak kalah penting dari membeli aset fisik. Jika kita rangkum seluruh isi pembahasan ini, terlihat satu benang merah yang sangat jelas. 7 aset yang perlu kamu miliki sebelum redenominasi bukanlah daftar untuk membuat kamu cepat kaya, tetapi untuk memastikan kamu tidak jatuh miskin secara struktural. Emas fisik menjaga nilai, tanah dan properti memberi kepastian, perak memberi fleksibilitas, alat produksi menjaga arus kas, barang tahan lama menyimpan daya beli, instrumen berbasis aset menjadi jembatan dengan sistem modern, dan literasi keuangan memastikan semuanya dikelola dengan benar. Ini bukan strategi spekulatif, tetapi strategi bertahan yang cerdas. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana hidupmu jika nilai uang berubah, tetapi kamu masih bisa memenuhi kebutuhan, tetap berpenghasilan, dan tidak panik? Itulah tujuan utama dari kepemilikan aset yang tepat. Redenominasi tidak hanya menjadi bencana pribadi jika kamu mempersiapkan diri dengan cara yang benar. Yang berbahaya bukan perubahan sistem, tetapi keterlambatan menyadari bahwa sistem bisa berubah. Di titik ini kamu seharusnya mulai melihat uang hanya sebagai alat, bukan tujuan akhir. Alat bisa diganti, diubah bentuknya, bahkan diperkecil angkanya. Tetapi nilai ekonomi yang sesungguhnya terletak pada apa yang bisa kamu pegang, kamu gunakan, dan kamu kelola. Siapapun yang memahami ini lebih awal akan selalu selangkah lebih siap dibanding mereka yang hanya mengejar angka. Kalau kita tarik seluruh pembahasan ini ke satu kesimpulan sederhana, maka intinya sangat jelas, redenominasi dan penurunan nilai uang bukan soal potong nol atau perubahan desain rupiah, melainkan soal siapa yang siap dan siapa yang hanya berharap sistem akan selalu baik-baik saja. Uang bisa berubah bentuk, tetapi kebutuhan hidup tidak pernah berubah. Yang membedakan hasil akhirnya adalah apakah kamu menyimpan nilai kerja kerasmu dalam angka atau dalam aset yang tetap relevan ketika angka itu bergeser. 7 aset yang kita bahas bukanlah resep cepat kaya, tetapi pondasi agar kamu tidak kehilangan pijakan ketika sistem menyesuaikan diri. Emas, tanah,
perak, alat produksi, barang tahan lama, instrumen berbasis aset nyata, dan literasi keuangan membentuk satu kesatuan. Jika satu hilang, yang lain menjadi rapuh. Tetapi jika dikelola bersama, kamu memiliki pertahanan ekonomi yang jauh lebih stabil dibanding sekedar mengandalkan tabungan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah redenominasi akan terjadi atau tidak. Pertanyaannya, apa langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Jangan menunggu krisis datang untuk belajar berpikir jernih. Justru saat kondisi terlihat tenang, itulah waktu terbaik untuk bersiap. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena memahami uang bukan soal mengejar angka, tetapi soal menjaga kendali atas hidupmu sendiri. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang terdekat kamu agar ada semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Jadi itu dulu dari Jejolok, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.